Puji Tuhan, mari kita yang datang untuk beribadah, ada yang ada di rumah masing-masing secara online, bahkan yang ada di rumah sakit, ada yang terus stay tune dalam ibadah kami. Dari tempat ini mari kita bawa hati, kita akan menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang mampu menolong engkau dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Oh Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi Yesus, panggil Dia. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Oh Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Lagi katakan, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, oh yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas,
segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya.
Mending every heart,
in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop either way. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, Jesus. Your goodness is running after me. Have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sekali lagi katakan, and all my life. And all my life you have been faithful. Yes, you have.
In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, yes, Lord. You are so good and you have been so good. Amen. Engkau dan Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Di tengah apapun yang kami alami, kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan setiap kami yang mengasihi Engkau, yang percaya kepadamu, yang menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Tuhan, biar Engkau terus menyatakan kasih-Mu, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu Tuhan yang membuat kami utuh kembali, Tuhan. Kasih-Mu yang membalut luka kami, Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang terus Tuhan menyertai dan memenuhi di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menanggung segala perkara, Tuhan, menghadapi segala tantangan dan ujian di dalam kehidupan ini. Biar kasih-Mu yang menguatkan kami dan terus kami diperlengkapi dengan kekuatan kasih karunia daripada Tuhan Yesus sendiri. Biar terus kami semakin mengenal isi hati-Mu, semakin memahami akan kehendak-Mu, semakin melekat dengan Engkau, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib, Tuhan. Dan biar Engkau terus menyatakan pribadi-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan Tuhan kasih-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Biar Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati setiap kami. Biar kami, Tuhan Yesus, dicelikkan mata rohani kami, dan kami dibukakan, Tuhan Yesus, satu pemahaman, Tuhan Yesus, pencerahan daripada firman-Mu, sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu kami pahami, dan kami menjadi lebih dari sekedar pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami mendapatkan dan kami mengalami apa yang tertulis di dalam firman-Mu, apa yang adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami mendengar firman-Mu, dalam keadaan apapun juga. Biar firman-Mu, Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, dan akan melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau, Tuhan Yesus, yang menyembuhkan anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau yang menyuci kuduskan anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, membersihkan, memandikan setiap kami, Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan dibukakan, Tuhan Yesus, pewahyuan, diberikan rema yang daripada-Mu, Tuhan, sehingga firman ini tidak menjadi sia-sia, dan kami tidak meremehkan momen dan waktu di mana kami bisa belajar firman-Mu, melainkan terus urapi kami, berkati setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biar semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kekuatan Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu lewat kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan
Di sesi kali ini kita akan melihat tentang penghargaan di sorga. Ini merupakan bagian dari seri khotbah atau seri pengajaran tentang surga. Kita sudah belajar banyak hal tentang surga, dan ini akan melengkapi pembelajaran kita selama ini. Kita sudah belajar tentang surga, rumah masa depan orang percaya. Kita sudah belajar tentang apa yang akan kita lakukan di sorga. Kita juga sudah belajar tentang tubuh kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang percaya. Ya, bahkan mereka yang sudah mendahului kita, mereka yang sudah meninggal dunia, tubuh mereka ada di dalam kubur, tetapi roh dan jiwa mereka sudah ada bersama-sama dengan Bapa di sorga, berjumpa muka dengan muka dengan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi Anda dan saya, orang-orang yang menaruh harap dan iman kita hanya kepada Dia. Kita juga sudah belajar bahwa di surga bukanlah tempat yang membosankan, tetapi ada banyak hal yang membuat kita seharusnya kepengin cepat melihat seperti apa rumah Bapa. Bukan berarti terus kita kepengen cepat mati dan meninggalkan dunia ini. Semua itu ya, waktu hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan, sehingga satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Yesus. Kalau kita masih hidup, kita akan mengalami pengangkatan, dan yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita bersama-sama tinggal di dalam sorga, di rumah Bapa. Dan di sana bukanlah tempat yang membosankan, tetapi ada banyak hal yang exciting yang kita bisa lakukan di sana. Kita juga sudah membahas bagaimana dengan anak-anak yang masih di bawah usia, di mana mereka harus bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka, atas keselamatan jiwa mereka. Kita juga sudah melihat bahwa oleh kasih karunia Yesus Kristus, anak-anak yang belum mengerti, yang belum memahami berita Injil, mereka pun dilindungi dan di-cover oleh darah Yesus, sehingga ketika mereka meninggal dunia, sebelum mereka menginjak usia di mana mereka bertanggung jawab atas keselamatan jiwa mereka, anak-anak ini akan langsung masuk ke surga. Dan di sana mereka ada dua kemungkinan, ada diberikan kesempatan, ada pemahaman yang dimana anak-anak ini ketika mereka meninggal masih usia yang masih sangat muda, mereka diberikan kesempatan untuk bertumbuh di sorga sampai menginjak satu usia tertentu, di mana usia itu tidak akan bertambah lagi. Ada juga yang punya pemahaman bahwa ketika anak-anak ini sampai di sorga, maka pemahaman mereka, tingkat kedewasaan mereka sudah langsung seperti orang dewasa sekitar usia 30-an tahun. Kita juga sudah belajar tentang itu. Terakhir kita juga sudah membahas tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemanakah mereka pergi? Di manakah mereka berada? Dan seperti apa keadaan mereka? Kita sudah melihat dari Lukas 16, di mana di sana dibandingkan antara Lazarus yang selama hidupnya miskin, dan juga orang kaya yang selama hidupnya penuh dengan kemewahan. Tetapi ketika mereka sama-sama meninggal dunia, yang satu ada di pangkuan Abraham, yaitu Lazarus si miskin, dan orang kaya ini karena dia menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, dia ada di neraka, di mana di sana nerakanya adalah neraka transisi, karena neraka permanen baru ada pada saat nanti, ya, setelah Tuhan selesai berurusan dengan orang-orang yang tidak percaya. Setelah masa kesesakan besar, kerajaan 1000 tahun, barulah akan ada neraka yang permanen. Jadi tetapi di neraka transisi pun di sana dikatakan sudah ada siksaan, penderitaan, dan yang paling membuat kita seharusnya merenung adalah di neraka
orang-orang yang menolak Kristus, menolak keselamatan atau momen di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka diselamatkan, mereka akan selalu diingatkan akan momen-momen itu. Dan inilah yang menyiksa kehidupan orang-orang yang ada di neraka. Karena orang-orang yang ada di neraka akan hidup dengan ingatan dan kesadaran yang sepenuhnya. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita paling tidak suka kalau ada seseorang yang suka mengingatkan kesalahan kita. Atau mungkin kita punya masa lalu yang kelam, ya, sehingga kita suka merasa tersinggung atau sakit hati ketika ada orang mengungkit masa lalu kita. Sekalipun kita sudah mengalami banyak transformasi atau perubahan. Tetapi bayangkan seseorang yang hidup di neraka, selama-lamanya dia akan selalu mengingat akan kesalahannya setiap momen di mana dia kehilangan kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan satu siksaan tersendiri bagi orang-orang yang menolak Kristus. Karena itu pastikan selama kita masih hidup, diberikan kesempatan oleh Tuhan, jangan lupakan untuk melakukan RSVP tempat kita di rumah Bapa. Karena kita perlu untuk mereservasinya selama kita hidup di muka bumi. Karena setelah kita mati, keputusan hidup kita sudah final. Tidak ada lagi yang namanya api penyucian, di mana tujuan hidup kita bisa berubah. Kalau tadinya neraka, tiba-tiba karena masuk ke api penyucian bisa menjadi ke surga. Itu tidak ada, dan itu bukan pengajaran yang alkitabiah, melainkan keputusan hidup kita tentang surga atau neraka itu diputuskan ketika kita masih hidup. Jadi selama kita hidup, mari berikan perhatian kepada berita Injil, kepada setiap kesempatan di mana Tuhan mengundang kita untuk menjadi bagian daripada keluarganya di surga. Haleluya. Jadi di sesi kali ini kita akan melihat tentang penghargaan di surga. Penghargaan ataupun upah, ini yang kata yang sering kali dipakai, yang kita dengar. Dan upah itu terkandung di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Baik itu hal-hal jasmaniah maupun rohaniah. Ya, sebagai contoh, kalau Anda menginginkan tubuh yang sehat, seringkali kita mau berkorban, bayar harga, sekalipun terkadang tidak mengenakkan bagi daging kita, tetapi kita berusaha untuk makan sehat, kita berolahraga, kita aktif, karena kita tahu bahwa upah daripada makan sehat, upah daripada kita berolahraga, itu adalah hidup sehat. Demikian juga kita tahu dan kita semua merindukan bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kita kepingin punya satu kepuasan yang kudus, kepuasan ilahi. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa itu semua upah, tetapi harga yang harus dibayar supaya kita bisa mengalami janji-janji Tuhan adalah kita harus semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Kita harus mau terus untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi upah dan penghargaan itu adalah sesuatu yang sudah lazim di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu juga di dalam dunia ini banyak sekali acara penghargaan yang kita kenal. Kalau kita suka nonton TV ya atau film-film, kita tahu bahwa ada berbagai penghargaan seperti Oscar, Grammy Award, Academy Award, Nobel Prize, dan lain sebagainya. Banyak sekali penghargaan itu. Dan saya mau katakan akan ada suatu hari di mana penghargaan yang melebihi semua yang dunia tawarkan akan dibagikan. Upah di masa mendatang ini haruslah menjadi motivasi bagi kita, khususnya kita orang percaya, untuk menjalani hidup
yang menyenangkan Tuhan. Karena penghargaan terbaik yang akan kita terima tidak akan kita terima di dunia ini, melainkan penghargaan terbaik itu menantikan kita di surga. Dan penghargaan dari Tuhan, penghargaan di surga ini tidaklah sebanding dengan penghargaan terbaik manapun di dunia ini. Dan kita akan belajar apa saja upah yang Tuhan sediakan dan bagaimana kita bisa menerimanya. Mungkin kita tidak akan cukup satu sesi saja, kita akan sambung di sesi berikutnya tentang penghargaan atau upah di sorga ini. Dan kita diajarkan sebagai orang Kristen, terkadang kita harus waspada terhadap upah. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Kemudian pertanyaannya, buat apa ada upah? Buat apa kita harus fokus kepada penghargaan? Jika upah diberikan kepada orang Kristen yang berbuat baik, hal ini banyak orang percaya ibarat orang tua yang mengiming-imingi anaknya dengan sesuatu. Misalkan kalau masih kecil, seringkali anak itu diiming-imingi dengan permen, dengan suatu hadiah. Kalau anak itu bersikap baik atau dia melakukan sesuatu yang baik, kita tahu, dan banyak orang percaya bahwa itu merupakan metode yang inferior dibandingkan metode-metode yang lain. Kita diajarkan untuk berbuat baik bukan karena untuk mengharapkan upah. Itu yang seringkali kita dengar. Dan semua ini memang terdengar rohani, namun tidak sepenuhnya alkitabiah. Karena harus ada keseimbangan yang terjaga dengan baik antara kita fokus kepada upah, tetapi di lain pihak ketika kita melakukan sesuatu, memang Tuhan akan menyediakan upah bagi apa kebaikan yang kita lakukan. Jadi firman Tuhan mengajarkan upah sebagai sesuatu yang lumrah untuk diharapkan. Bukan hanya upah merupakan konsep yang diterima dengan baik, namun juga merupakan faktor yang penting kalau kita belajar dari sejarah. Kenapa gereja mula-mula bisa bertumbuh secara pesat? Upah merupakan faktor yang penting di dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Seorang analis memaparkan hasil penelitiannya tentang pertumbuhan pesat gereja di zaman Romawi. Ada 5 faktor utama kenapa gereja di zaman Romawi mengalami pertumbuhan yang pesat. Yang pertama, faktor utama ini adalah semangat dari orang Kristen mula-mula. Jemaat mula-mula yang mereka menjadi saksi dari kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Mereka mengalami hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan terbakarlah roh mereka. Mereka menjadi orang Kristen yang semangat. Dan ini menjadi salah satu dari 5 faktor utama pertumbuhan gereja yang begitu pesat pada waktu itu. Yang kedua, kenapa gereja bisa bertumbuh secara pesat? Karena kuasa mujizat. Karena Tuhan menyatakan berbagai tanda heran, mujizat, hal-hal yang mustahil bagi manusia, Tuhan nyatakan pada waktu itu, sehingga ada pertumbuhan gereja, pertambahan jiwa-jiwa yang begitu cepat. Yang ketiga, kenapa gereja bisa bertumbuh? Dan semua prinsip ini, semua faktor ini kalau kita terapkan hari ini dan kita alami hari ini, saya percaya gereja juga akan mengalami pertumbuhan. Yang ketiga adalah kemurnian moral orang Kristen. Ya, jadi jemaat mula-mula benar-benar menjaga integritas kehidupan mereka. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa diandalkan. Sehingga ya orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Yesus melihat satu perbedaan yang jelas antara orang-orang dunia
dan orang-orang Kristen, sehingga mereka kepengen punya apa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula, kemurnian moral daripada orang Kristen mula-mula. Yang keempat, kenapa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang pesat? Karena organisasi gereja yang tersusun rapi. Memang di dalam gereja perlu ada organisasi. Dan kalau segala sesuatu diatur dengan baik, segala sesuatu terorganisir dengan baik, itu pun bisa menjadi faktor pertumbuhan daripada gereja itu. Yang kelima, perhatikan, karena ini berkaitan dengan pengajaran kita malam hari ini. Yang membuat gereja mula-mula bertumbuh adalah kepercayaan akan upah dan penghukuman di masa depan. Jadi percaya atau tidak, ini merupakan hasil penelitian, saudara, bahwa adanya upah, adanya penghargaan, dan juga adanya penghukuman atau penghakiman Tuhan di masa yang akan datang itu juga mempengaruhi pertumbuhan gereja mula-mula pada waktu itu. Dan karena upah atau penghargaan merupakan satu dari 5 faktor utama pertumbuhan pesat daripada gereja mula-mula, kita perlu mengetahuinya, kita perlu mempelajarinya, dan kita perlu untuk memahaminya. Jadi upah adalah topik yang sering muncul di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan ini sekali lagi merupakan bagian dari masa depan orang percaya. Mari kita lihat beberapa ayat Mazmur 58 ayat yang ke-11. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Jadi di sini kita melihat ada satu upah, dan ayat 12 ini lebih jelas lagi. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Seringkali kita melihat berbagai kejahatan dan keburukan yang terjadi di muka bumi, dan kita seringkali bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk mencegah atau menghentikan segala kejahatan ini? Saya mau katakan, firman Tuhan katakan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap segala kejahatan dan keburukan yang ada di bumi ini. Karena di 2 ayat tadi berbicara tentang pembalasan dan berbicara tentang keadilan. Jadi Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak adil. Mazmur 62 ayat yang ke-12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita lihat lagi Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ibrani 6 ayat yang ke-10 tentang upah. Dan Anda lihat nanti setelah beberapa ayat ini bahwa memang upah merupakan topik yang sering muncul di Alkitab.
Ibrani 6 ayat 10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sekarang kita lihat Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-29 dan 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi di sini malah dikatakan bahwa upah ini bukan saja di masa yang akan datang, tetapi juga di masa sekarang. Ketika kita masih hidup pun Tuhan sudah memberikan upah. Tetapi upah yang sepenuhnya baru akan kita terima ketika kita sampai di rumah Bapa. Markus 9 ayat yang ke-41. Markus 9 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Markus 10 ayat 29 dan 30. Kembali tentang upah mengikut Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Pertanyaannya, investasi apa di dunia ini yang memberikan return on investment sebanyak 100 kali lipat? Tidak banyak investasi seperti itu di dalam dunia, tetapi Tuhan menjanjikan penghargaan upah 100 kali lipat ganda. Haleluya. Jadi Tuhan menjanjikan upah bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di kehidupan kita yang selanjutnya. Mari kita melihat bagian per bagian tentang penghargaan atau upah di sorga. Bagian yang pertama yang saya mau Anda lihat adalah hari pengupahan di sorga. Kalau bicara tentang hari pengupahan, saya tahu bahwa semua pekerja, orang-orang yang bekerja di kantor, ya itu menanti-nantikan hari pengupahan, menantikan hari penggajian. Ya, setelah pengangkatan ataupun kebangkitan dari antara orang mati, setiap orang percaya akan dihakimi menurut pekerjaannya masing-masing, dan untuk pekerjaan dan perbuatan mereka akan diberikan upah. Mari kita lihat beberapa ayat. Roma 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Ini tentang hari pengupahan di surga. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dan ini sekali lagi, pengadilan di sini bukanlah pengadilan keselamatan. Ya, di sini berbicara tentang pengadilan di mana kita menerima upah. Karena sebagai orang percaya, dosa-dosa kita sudah dihakimi, sudah diadili oleh Allah pada tubuh Yesus ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dan jahat di sini tidak berarti dosa,
Tetapi jahat di sini artinya adalah satu kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang begitu diberikan banyak oleh Tuhan. Kita diberikan talenta, kita diberikan karunia, kita diperlengkapi dengan berbagai keahlian dan kelebihan. Tetapi kita menyia-nyiakan semuanya itu. Kita tidak melakukan apa-apa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka ketika menghadap pada tahta pengadilan Kristus, maka dikatakan bahwa perbuatan kita adalah jahat. Tapi sekali lagi ini bukan berbicara tentang dosa, karena dosa kita sudah dihakimi di atas Kalvari. Efesus 6 ayat yang ke-8. Mari kita lihat tentang upah. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Ini ayat-ayat yang saya percaya kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, bukanlah ayat-ayat yang asing. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi di sini jelas bahwa semua pengadilan yang baru saja kita lihat bukanlah pengadilan keselamatan. Karena di sini dikatakan kalau kita menyia-nyiakan hidup kita, maka pekerjaan kita, perbuatan kita terbakar. Tetapi tadi 1 Korintus 3 katakan bahwa kita akan tetap selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Jadi sekali lagi, jangan salah mengerti tentang tahta pengadilan Kristus, karena tahta pengadilan Kristus berbicara tentang upah. Kita tidak lagi diadili untuk dosa-dosa kita di tahta pengadilan Kristus. Yang diadili atas dosa-dosanya adalah di tahta besar putih nantinya, the great white throne yang ada di Wahyu pasal yang ke-20. Di sanalah orang-orang yang tidak percaya, yang menolak keselamatan dari Yesus, mereka akan diadili. Dan orang-orang yang ada di pengadilan tahta putih itu sudah pasti masuk neraka. Tetapi orang yang ada di tahta pengadilan Kristus itu sudah pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah kita masuk surga dengan tangan kosong karena pekerjaan kita terbakar, atau kita masuk surga dengan mahkota yang Tuhan berikan? Dan kita sebentar akan belajar berbagai mahkota yang akan diberikan oleh Tuhan sendiri. Jadi semua pengadilan ini berbicara tentang perbuatan kita, pekerjaan kita di antara keselamatan sampai terjadinya pengangkatan atau kebangkitan dari antara orang mati. Itu bagian yang pertama, hari pengupahan di sorga. Bagian yang kedua, kita akan melihat bahwa upah atau penghargaan yang kita terima di sorga itu berbeda-beda. Karena itu kita akan melihat pembedaan upah di sorga. Ya, jadi sekali lagi, tahta pengadilan Kristus ini saya harus ulang-ulang, saya harus tekankan kembali, karena banyak disalah mengerti, bahkan oleh hamba Tuhan pun seringkali salah mengerti tentang pengadilan Kristus. Jadi tahta pengadilan Kristus yang tadi tertulis dalam Roma 14 ayat 12 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 itu bukanlah ujian akhir di sorga.
Bukan. Jadi banyak orang berpikir bahwa saat pengadilan kita berjumpa dengan Yesus, ya, di tahta pengadilan Kristus, maka perbuatan baik kita dan perbuatan jahat kita akan ditimbang. Mana yang lebih berat, maka itu menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Nah, itu bukan pengajaran yang alkitabiah. Karena kita tidak diselamatkan berdasarkan perbuatan kita. Kita diselamatkan karena iman percaya kita kepada Yesus. Haleluya. Jadi sekali lagi, sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah lagi diadili atas dosa-dosa kita. Nah, ini penting saudara, karena ini berbicara tentang doktrin, berbicara tentang pengakuan iman kita. Bahwa sebagai orang percaya, kalau Anda orang Kristen, Anda menaruh iman percaya Anda kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda tidak akan pernah lagi diadili atau dihakimi atas dosa-dosa Anda. Karena Yesus sudah mendeklarasikan di atas Kalvari, tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua dosa-dosa kita sudah ditebus. Bahkan bukan hanya dosa kita yang ditebus, tetapi hukuman atas dosa kita pun sudah ditanggung oleh Yesus. Benar, kita tidak boleh hidup ceroboh sebagai orang percaya, karena setiap dosa, setiap kesalahan itu ada konsekuensinya. Itu benar. Tetapi di hadapan Tuhan, ketika kita menerima Yesus, dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Haleluya. Galatia 1 ayat yang keempat. Mari kita lihat beberapa ayat yang mendasari pernyataan yang baru saja saya buat. Galatia 1 ayat yang keempat. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. 1 Korintus 15, mari kita lihat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Jadi ini tidak main-main saudara, ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu konsekuensinya sangat besar. Dan ini penting untuk kita mengerti. Ya, jadi selamat bukan hanya selamat, itu tidak bisa sesuatu yang diremehkan atau sesuatu ya sudahlah, aku lakukan karena dipaksa oleh orang lain. Karena Tuhan tidak menghendaki kita melakukan apapun dengan paksaan. Karena itu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan robot. Karena bagi Tuhan, Dia lebih suka untuk dikasihi dan dicintai karena pilihan, bukan karena kita sudah terprogram atau kita terpaksa melakukannya. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi ketika Yesus tergantung di atas Kalvari, Dia bukan saja menanggung dosa kita, tetapi Dia mati sebagai dosa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya Anda dan saya bisa diimpartasikan, kita bisa memiliki kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. 1 Yohanes, mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ini ayat-ayat yang sangat penting bagi Anda orang Kristen yang serius, yang mungkin Anda hidup di lingkungan di mana sering ada perdebatan atau argumentasi tentang keselamatan, tentang doktrin pengadilan Kristus dan lain sebagainya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, yaitu nama Yesus. Satu ayat lagi, Roma 8 ayat yang pertama. Haleluya. Roma 8
ayat yang pertama. Demikianlah sekarang. Kapan itu sekarang? Sekarang ya sekarang. Saat ini juga, bukan nanti, saudara. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena itu dikatakan dalam Yohanes kan, bahwa siapa yang hidup di dalam Yesus, maka dia mengalami kemerdekaan. Anak Allah itu memerdekakan. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus, semua dosa kita sudah diampuni. Dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Sekali lagi, bukan berarti terus kita ketika jatuh dalam dosa, kita tidak perlu lagi minta ampun kepada Tuhan. Itu perlu untuk menenangkan hati nurani kita. Seringkali ada suara iblis yang menuduh kita, yang membuat kita merasa terhakimi, terhukum. Itu sudah pasti bukan suara Tuhan. Ya, kalau kita merasa ada sesuatu yang membuat diri kita tidak damai, karena itu sering kita harus mengaku dosa kita. Kita harus mengatakan kepada Tuhan, menyadari di hadapan Tuhan bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang salah. Tetapi sekali lagi, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat penuh dengan kuasa, karena itu mengcover dosa kita seumur hidup kita. Darah Yesus menghapuskan semua dosa kita dan membayar lunas semua hutang dosa. Sehingga kita tidak lagi berhutang kepada dosa. Kita tidak harus menjadi hamba dosa. Kita tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan kita hidup di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di bawah kasih karunia tidak dikuasai oleh dosa, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan pernah lagi harus berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Yang harus kita pertanggungjawabkan adalah perbuatan kita. Apa yang sudah kita kerjakan sejak hari kita diselamatkan sampai hari Yesus datang kembali kali yang kedua. Itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi bicara keselamatan, keselamatan kita sifatnya kekal. Haleluya. Semua dosa kita. Kalau Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana dosa masa depan kita sudah diampuni oleh Yesus? Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, apakah Anda dan saya sudah dilahirkan? Tentu belum. Jadi semua dosa kita adalah dosa masa depan. Jadi kematian Yesus pun mengcover, menghapuskan dosa yang masih ada di masa yang akan datang. Inilah kuasa salib Yesus yang harus kita camkan, yang harus kita pahami, dan harus kita mengerti, kita pegang erat-erat. Yang namanya doktrin keselamatan ini, saudara. Konsep waktunya Tuhan itu berbeda dengan manusia. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, sekalipun dia mati di masa lalu kita, tetapi kuasanya, darahnya membayar lunas semua dosa kita yang masih ada di masa depan dibandingkan dengan hari penyaliban Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi, tahta pengadilan Kristus adalah tempat kita diberikan upah berdasarkan pelayanan kita, pekerjaan kita kepada Yesus selama menjadi orang Kristen. Jadi kita tidak perlu dipenuhi dengan ketakutan ataupun kekhawatiran bagaimana nanti ya kalau aku diuji di tahta pengadilan Kristus. Bagaimana mungkin dosa kita yang sudah diampuni namun
ya kita masih harus diuji di depan tahta pengadilan Kristus. Ketika kita berhadapan dengan Yesus, maka Yesus pun tahu bahwa kita domba-dombanya. Ya, orang-orang yang selama ini menaruh percayanya kepada Dia, Dialah yang akan menjadi pembela kita. Haleluya, haleluya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, supaya kita lebih mantap lagi dalam hal ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Haleluya. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Haleluya. Hanya karena kita sudah diselamatkan, bukan berarti terus kita hidup sesuka hati, kita tidak harus berbuat baik, kita hidup ceroboh, memperlakukan orang lain secara sembarangan. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita yang tadinya hati kita penuh dengan hal-hal yang jahat, karena kita hidup dalam keselamatan di dalam Yesus, maka Yesus memberikan kita hati yang baru. Sehingga keluar dari hati yang baru ini adalah hal-hal yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, perilaku yang baik, perubahan hidup, dan seterusnya. Dan seterusnya. Haleluya. Ingat, kita harus mempertanggungjawabkan bagian perbuatan kita selama kita hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Kita tahu bahwa di Alkitab ada orang-orang yang memulai dengan baik, tetapi dalam perjalanan waktu imannya, kehidupan rohaninya mengalami kemerosotan. Tetapi toh pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, kita tahu ada orang yang bernama Lot, yang seringkali kita punya persepsi negatif tentang dia. Tetapi kita tahu bahwa di dalam 2 Petrus dikatakan Lot adalah orang benar. Kita juga tahu Simpson, dia memulai secara luar biasa di dalam Tuhan, dipenuhi dengan Roh Allah, dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu, dia mulai mengalami kemunduran di dalam kerohaniannya. Tapi di akhir hidupnya, dia justru memberikan gambaran tentang kematian Yesus. Di dalam kematiannya, Simpson, dia membunuh lebih banyak orang dibandingkan selama hidupnya. Itu merupakan gambaran yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus melakukan yang berlawanan dengan apa yang Simpson lakukan. Di dalam kematian Yesus, dia menyelamatkan lebih banyak orang, lebih banyak jiwa-jiwa daripada selama hidupnya di muka bumi. Haleluya. Kita tahu seorang Saul, Raja Saul, yang memulai dengan berapi-api, ya bergantung sepenuhnya, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan ya kuasanya. Tetapi dalam perjalanan waktu, dia mengalami kemunduran rohani. Saya berdoa biar Anda yang mendengar firman ini, kita semua boleh menjadi orang-orang Kristen yang bukan saja memulai dengan baik, tetapi kita juga menjalaninya dengan baik dan mengakhirinya dengan lebih baik lagi. Let us all finish well. Itu tujuan akhir kehidupan kita.
Haleluya. Haleluya. Ketika kita berdiri di tahta pengadilan Kristus, bukan lagi soal masuk surga atau tidak, karena tahta pengadilan Kristus itu adanya di surga. Ini berkaitan dengan bagaimana kita telah menjalani hidup kekristenan kita. Seberapa baik kita telah mengelola talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Dan itu bukanlah waktu bagi kita untuk saling menuduh, saling menghakimi satu sama lain di dalam tahta pengadilan Kristus, karena kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri. Kita tidak sedang mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Nanti orang lain akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kita tidak berhak untuk menghakimi pekerjaan orang Kristen lainnya. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Mari kita lihat. Di sana dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Haleluya, haleluya. Satu hal, apapun yang kita alami dalam hidup ini, mungkin kita menjalani satu kehidupan yang tidak mudah. Hari-hari ini mungkin ada dari antara Anda yang mengalami masa kesukaran, masa kesesakan. Tetapi saya mau katakan, kita harus melihat ke satu hari nanti di mana kita akan mendengar. Dan inilah yang terpenting yang harus kita harapkan. Kita akan mendengar Yesus berkata, baiklah perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena itu dalam segala keadaan, mari kita minta Tuhan menolong kita bertahan sampai pada kesudahannya. Didapati taat dan setia, melayani Dia, hidup dalam penyembahan kepada Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Itu bagian yang kedua, tentang pembedaan upah di sorga. Bagian yang ketiga, kita akan melihat upah itu sendiri. Di sorga terdapat 5 mahkota. Ya, saya percaya kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang 5 mahkota ini. Ya, di sesi kali ini kita mungkin tidak akan selesai ke-5-5-nya, tetapi saya akan mencoba untuk melihat sebagian dulu. Yang pertama, kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Mahkota yang pertama yang disediakan oleh Tuhan di sorga. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Inilah mahkota yang pertama, yaitu mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Siapa yang memperoleh mahkota ini? Mahkota ini diperoleh para pemenang jiwa-jiwa. Mereka yang menuntun orang lain kepada keselamatan akan menerima mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Mereka yang hidupnya melampaui hanya kepentingan dirinya sendiri dan memilih untuk melihat sekeliling sehingga mereka tahu orang-orang yang membutuhkan Tuhan, dan mereka mau bayar harga, mereka mau berkorban untuk menuntun orang-orang ini pada pengenalan akan Tuhan, memakai talenta dan karunia mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Bukan hanya mereka yang menginjili langsung, tetapi semua orang yang terlibat di dalam prosesnya. Karena kita tahu seperti tertulis di dalam 1 Korintus. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di sana ada satu kolaborasi
antara Apolos, antara Paulus, ya, dan juga jemaat-jemaat di Korintus yang berkontribusi terhadap keselamatan seseorang. Dikatakan di sana, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi jangan pernah kita membanggakan bahwa aku yang menyelamatkan dia. Kita memang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menuntun orang kepada keselamatan, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menyelamatkan orang itu. Haleluya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi inilah mahkota yang pertama, mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Yang selanjutnya kita akan melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ini berbicara tentang mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mari kita lihat tentang mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mahkota ini merupakan penghargaan yang diberikan atas ketekunan dan kemenangan atas ujian, cobaan, dan aniaya. Bahkan aniaya atau penderitaan sampai pada kematian. Jadi penderitaan yang kita alami, ujian yang kita alami, kita bertahan, itu motivasinya haruslah kasih kepada Kristus. Dan orang-orang yang menjalani penderitaan besar dalam hidup, tetapi mereka tetap bersikap baik, mereka tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, merekalah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan mahkota yang ketiga, ini mahkota terakhir untuk sesi kali ini. Kita lihat 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yaitu mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Kepada siapakah mahkota kemuliaan diberikan? Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota kemuliaan diperuntukkan bagi para gembala yang setia, bagi para pemimpin Kristen, bukan hanya gembala sidang, tetapi mereka yang juga menjadi fasilitator dari sebuah komsel, katakanlah, atau dari sebuah persekutuan, dari sebuah pelayanan yang adalah bagian dari gereja lokal itu. Mereka yang peduli, mereka yang mengenal, dan yang mengambil waktu berkorban tenaga untuk mendoakan setiap anggota jemaat, setiap jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Merekalah yang akan menerima mahkota
kemuliaan, mahkota bagi yang rela berkorban, bukan untuk keuntungan diri sendiri, tadi dikatakan dalam 1 Petrus 5, atau untuk mencari nama, tetapi mereka yang mengabdikan dirinya kepada pelayanan, kepada jiwa-jiwa demi keselamatan mereka. Dan seperti ditulis di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, di sana kita mendapati, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi ini berbicara tentang orang-orang yang bukan saja, kalau tadi dikatakan bahwa ada mahkota bagi pemenang jiwa, tetapi mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang bukan saja menuntun orang kepada keselamatan, tetapi setelah selamat mereka dibimbing, mereka dibina. Bukan saja mereka selamat dari neraka, tetapi hidup mereka menjadi berguna bagi orang lain, bagi kerajaan surga. Mereka bertumbuh dan mereka memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Mereka menjadi contoh dan teladan di dalam kedisiplinan, di dalam karakter, dan di dalam ketekunan. Bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi orang-orang yang mereka bimbing dan mereka bina. Maka orang-orang inilah akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di sesi berikutnya. Besok pagi ibadah hari Minggu dimulai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih melakukannya secara online, karena itu pastikan Anda mengikuti dan bergabung bersama-sama dengan kami untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan di hari Minggu, dan kita boleh mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah secara online, dan kita akan melihat lebih lagi tentang penghargaan di sorga yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Malam hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu, dan biar kami terus Tuhan merenungkan firman-Mu ini, mencamkannya dalam kehidupan kami, dan memegang teguh setiap prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kami, supaya hidup kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biar hidup kami bertumbuh dan berbuah-buah, menghasilkan buah yang tinggal tetap. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Samuel Tampoli. Haleluya. 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 Mari kita ambil waktu, kita mau bersyafaat malam hari ini. Syakata karamaka syakata karalabaka shandara lama karalamaya. Ora kata karalabaka syakata karalamaya shandara lama kata karalabayas. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala yang baik daripada Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu, buat kemenangan yang sudah Kau karyakan bagi kami di Kalvari. Dan terima kasih buat pengharapan akan upah itu, akan sesuatu yang akan kami terima pada waktunya di dalam kekekalan itu Tuhan. Biar ini boleh menjadi semangat bagi setiap kami, seperti Tuhan Yesus. Oh, jemaat mula-mula yang terus
melakukan segala sesuatu karena mereka mengerti ada upah yang menanti dan upah itu sempurna daripada Tuhan. Terima kasih, biar kami terus disemangatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini, yang boleh menjadi sesuatu yang mengokohkan percaya kami untuk kami senantiasa berkarya bagi Engkau di tengah-tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini, di tengah keberadaan dunia dalam pandemi yang sedang terjadi tidak menyurutkan semangat kami untuk terus mengasihi Tuhan dan sesama, melayani Engkau dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas hamba firman-Mu Pak Beni Yusuf Setiawan. Tuhan terus menyatakan hikmat marifat yang dari Tuhan, sehingga hamba boleh terus melayani Engkau dalam kecakapan, dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas keluarganya, istri anak-anaknya, pekerjaan dan pelayanan semua Tuhan jadikan berhasil, beruntung dalam segala keadaan yang sangat amat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus datang membawa keberadaan pelayanan di tempat ini, GBI Kerabat Lantai 3 Mount Hermon, yang boleh ada sampai saat ini karena kami tahu Tuhan yang sudah memulai perkara yang baik dan Tuhan sedang melakukan hal yang baik sampai selesai, sampai destiny pelayanan ini boleh ada di muka bumi untuk boleh menjadi terang, untuk boleh menjadi hal yang memuliakan Engkau Tuhan. Dari gembala sidang yang ada Ibu Dora, Pak Budi Tuhan, anugerah kasih sayang-Mu terus melingkupi hamba-hamba-Mu ini. Tuntunan-Mu, kasih karunia-Mu cukup Tuhan. Terima kasih untuk pergumulan hidup apapun yang ada Bapa. Engkau yang campur tangan, Engkau yang terus memberi kemenangan dan jalan keluar yang terbaik untuk anak-anak, mantu, bahkan cucunya. Engkau juga terus memberkati, melingkupi dengan kuasa kasih-Mu yang sempurna. Jemaat Tuhan, umat Allah yang tergembalakan dalam pelayanan ini, tidak jemu-jemu dan putus-putusnya kami terus bawa mereka dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus bawa dalam doa-doa kami, karena kami tahu kekuatan Tuhan melalui umat yang berdoa itu akan menjadi sesuatu yang terus menopang umat-Mu, pribadi lepas pribadi atau keluarga lepas keluarga, menuntun di dalam segala rencana dan kasih-Mu Tuhan. Mungkin ada dalam tantangan kehidupan yang tidak mudah di hari-hari ini, tapi kami terus berdoa Tuhan berikan kekuatan untuk mereka cakap menanggung segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus. Masalah-masalah apapun secara pribadi dan keluarga, Tuhan Engkau yang tahu dengan pasti mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mereka karena kesakitan yang diderita apapun itu bentuknya Bapa. Kami terus menyatukan hati memohon kepadamu, biar oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Engkau terus menjamah Tuhan Bang Pandapotan Tuhan yang di rumah sakit. Engkau melawat dan menjamah, Engkau memberi kekuatan Tuhan, kemampuan untuk terus bangkit dan semangat Tuhan, untuk boleh terus melihat bahwa ada pengharapan yang luar biasa dari Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar gairah kudus dari Tuhan itu mengalir atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dia boleh bersemangat untuk terus makan, mengkonsumsi hal-hal yang baik untuk tubuh fisiknya Tuhan. Bahkan Tuhan keberadaan jiwa dan rohnya terus diisi oleh perkataan-perkataan firman dan kebenaran, menopang dia untuk kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi, vitamin atau penanganan dokter, biar semuanya boleh maksimal Tuhan. Itu menjadi point of contact dari kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan anak-Mu ini dalam tangan Tuhan. Bahkan Kapide juga Tuhan yang masih terus dirawat, Engkau terus menjamah pembengkakan jantungnya, biar dia boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan dia boleh kuat, dan dia boleh pulang pada waktunya Tuhan. Untuk boleh terus menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Ibu Nina kami terus bawa dalam doa jamah
pulihkan Ibu Nina terus pasca operasinya. Untuk Kristi juga Tuhan, Engkau terus jamah paru-paru, ususnya semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami terus berpengharapan hanya kepadamu. Mereka satu persatu yang tidak mau kami sebutkan, tapi Engkau mengerti dan mengenal semuanya. Engkau mengetahui Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban yang sempurna. Engkau yang memberi kekuatan untuk kakaknya Ibu Lani juga Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak ada cancer, dalam nama Yesus. Dia dipulihkan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan juga mereka-mereka yang mengalami masalah apapun, mungkin PHK atau Tuhan Yesus masalah pekerjaan mereka. Engkau menjamah dan melawat Tuhan kekurangan. Hari-hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau memampukan mereka untuk boleh bercukup dengan apa yang ada, berpada dengan apa yang ada. Untuk mereka diberi kemampuan untuk cakap menanggung segala sesuatunya. Engkau nyatakan berkat-Mu, Engkau nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan, kemampuan untuk boleh melihat mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ada sukacita yang daripada Tuhan, ada damai sejahtera yang melampaui akal kepikiran menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah Tuhan. Akan untuk masalah pendidikan anak cucu kami Tuhan Yesus dalam PJJ, Engkau juga terus memberi kemampuan bagi mereka untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesabaran bagi orang tua juga untuk terus memberi arahan Tuhan, mengingatkan, akan juga terus mendoakan anak cucu yang ada Bapa di tengah-tengah tantangan kehidupan seperti hari-hari ini Bapa. Kami percaya jemaat Tuhan dalam pengembalaan Mount Hermon akan keluar lebih dari pemenang. Walaupun ada tantangan yang tidak mudah, tapi kami percaya kami akan melewati bersama dengan Engkau, bersama-sama dalam doa, bergandengan tangan dan berharap sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pak Sanjaya Tuhan, yang sudah Engkau panggil Ibu Endang Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik dengan cara-Mu. Kami boleh melihat segala sesuatunya boleh running well Tuhan. Kami terus menyerahkan keluarga ini, burkan mereka dengan anugerah-Mu, dengan perkataan-perkataan firman, bahwa ada tempat yang indah bagi Ibu Endang Tuhan, dan bagi anak yang ditinggalkan yang ada Tuhan, baik itu Ebenezer Tuhan, baik itu Catherine dan juga Gerald Tuhan. Mereka masih usia sangat belia Tuhan, muda, sangat anak-anak Tuhan. Engkau menjamah mereka, beri penghiburan dan kekuatan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menjadi penghiburan yang sempurna bagi anak-anak ini. Kami percaya mereka akan bertumbuh ke arah Kristus, takut akan Tuhan, dan Engkau terus membawa dalam rencana-Mu yang sempurna. Akan Ibu Manurung sebagai orang tua dan saudara-saudara yang lain Tuhan, Engkau terus memberi penghiburan, kekuatan, pulihkan terus kesehatan Tuhan dan kemampuan untuk terus berharap hanya kepadamu di hari-hari ini. Kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya Bapa yang baik. Bangsa negara kami Indonesia pun kami terus serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk komite penanganan COVID ini Bapa, untuk mereka benar-benar boleh memiliki terobosan untuk melakukan hal-hal menyadarkan masyarakat, sehingga Tuhan penyebaran daripada virus ini dapat putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang dipulihkan dan disembuhkan akan semakin banyak Tuhan. Kami terus berdoa untuk uji klinis daripada vaksin yang ada Bapa. Biar segala sesuatu boleh terus mengarah ke hal yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga didapatkan vaksin yang baik, yang benar-benar dapat menolong keberadaan umat manusia, khususnya juga di bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau terus menolong Bapa, dan segala sesuatu boleh membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan masyarakat di bangsa ini juga untuk boleh terus patuh pada protokol kesehatan yang ada Tuhan. Engkau yang menopang dan menolong Tuhan. Kami terus menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Mereka pembantu-pembantunya, Engkau terus memberi
memberikan hikmat dan guidance yang daripadamu. Kami terus mempercayai bahwa hati raja, hati pemimpin seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan alirkan kemanapun Engkau inginkan. Ada marifat, ada hikmat untuk mereka boleh mengambil tindakan-tindakan yang baik dan benar untuk diperlakukan di bangsa ini pada masa-masa seperti ini. Terima kasih pun untuk Pemprov yang ada, provinsi-provinsi yang ada. Engkau juga terus memberkati Tuhan. Mereka memerlukan doa, mereka memerlukan topangan kasih karunia Tuhan. Dan itu Engkau memberi kemampuan juga bagi gubernur-gubernur yang ada, wali kota dan bupati yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk mereka dapat melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan bangsa negara kami di dalam tangan kekuatan Tuhan. Merauke sampai Sabang, Miangas dan Laut sampai Timur Kupang. Akan gereja Yesus Kristus Tuhan di bangsa ini kami juga terus serahkan dalam tangan-Mu. Biar gereja Tuhan boleh masuk ke dalam hal yang lebih indah lagi, lebih intim dan dalam dengan Engkau di hari-hari ini. Di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah dialami oleh gereja Tuhan, kami berdoa, bangkitkan dan pulihkan terus, bawa dalam rencana-Mu yang mulia Tuhan. Kami terus menyerahkan badan pekerja harian daripada gereja Bethel Indonesia. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Hikmat marifat Engkau turunkan, dan mereka boleh melakukan bagian yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Dan BPD, bahkan sampai Perwil, dan juga gembala-gembala sidang gereja lokal di kota maupun di desa, Engkau melawat dengan lawatan kasih-Mu. Gembala-gembala sidang yang ada Engkau memberkati. Mereka boleh melakukan bagian yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada Engkau memberkati dalam setiap ibadah secara online hari-hari ini Bapa, ataupun ibadah offline, biar semuanya boleh ada lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan seluruhnya GBI, BPH dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi Tuhan Yesus, polemik tentang pengajaran itu, Engkau yang campur tangan di dalamnya, biar tidak menimbulkan hal-hal yang meresahkan, tapi segala sesuatunya boleh disikapi dengan kedewasaan, dengan jiwa yang besar Tuhan Yesus, untuk pengajaran-pengajaran yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami sudah serahkan setiap doa kami, permohonan kami, syafaat kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa aku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan. Sekali lagi, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu yang kami percaya akan Kau genapi tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap doa permohonan kami, Engkau bukan saja mendengarnya, tetapi Engkau menjawabnya tepat pada waktunya, dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau memberkati semua ibadah yang ada, yang disiarkan dari tempat ini Tuhan, baik ibadah minggu pagi dan juga ibadah setiap malam Tuhan, dimulai jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ibadah WBI, ibadah doa semalaman. Tuhan, Engkau terus Tuhan memberkati dan memperluas
jangkauan daripada ibadah dan disiarkan dari tempat ini. Memberkati Tuhan Yesus semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Ibu Dora, Pak Budi, Pak Sami, Carter Tuhan Yesus, dan juga Abel, Kathleen. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati dan mengurapi mereka Tuhan Yesus, dan juga semua yang setia mengikuti Engkau Tuhan Yesus, menjamah mereka. Engkau yang memberkati mereka juga yang sudah berkontribusi lewat pelayanan Tuhan Yesus, Facebook Live Tuhan Yesus, di tempat ini. Biar kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan lebih lagi Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu dan juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kekuatan-Mu. Keluar masuk kami, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi. Biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkau menempatkan kami di tempat yang benar pada saat yang tepat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini dan mari kita sama-sama katakan amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ibadah kami sudah selesai. Selamat malam bagi yang tinggal di Indonesia dan di Australia, dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang tinggal di zona waktu Amerika dan Kanada, ya, karena ini menjelang pagi siang hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Shalom. Shalom.